Let's start the class today, guys. So the topic today is about COVID-19 vaccine. Vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19. Myth and facts. Jadi kita akan belajar yang mana yang mitos, yang mana yang fact atau fakta. And we're just gonna play game. Kita main gamenya saja. Let's begin. So listen to my explanation. Dengarkan penjelasan dari Sir Marco dulu. Alright, let's begin. Consideration, pertimbangan. So you need to listen to the consideration. So you may have idea, biar kalian bisa dapat ide to answer the game later. Untuk menjawab di game sebentar, okay? So consideration, number 1. A vaccine, sebuah vaksin, usually takes, biasanya membutuhkan more than 10 years, lebih dari 10 tahun to develop, untuk mengembangkan atau dikembangkan. Ini harus ada D sebenarnya, develop, to be developed. Nah, itu bahan pertimbangan. Jadi biasanya vaksin, guys, butuh 10 tahun untuk dikembangkan. Oke? So, kalian akan tentukan, you are going to determine, tentukan myth or fact. Okay, don't forget to turn your cameras on. Nyalakan kameranya, so you can get point later. Kalian bisa dapat point sebentar. So, A. COVID vaccine, vaksin COVID, is not safe. Tidak. Jadi menurut A, according to A, COVID vaccine is not safe. Vaksin COVID tidak aman. Karena it was developed too quickly. 10 months, around 10 months. Karena terlalu cepat dikembangkan. Sekitar 10 bulan. Sedangkan biasanya virus harus 10 tahun tuh. Biasanya virus 10 tahun dikembangkan. Vaksin, virus. Nah, menurut B, according to B, COVID vaccine is safe. Even though, walaupun menurut mereka aman. Vaksin COVID itu aman. Even though, walaupun it was developed, itu dikembangkan too quickly. Walaupun itu dikembangkan sangat terlalu cepat. Around 10 months. Sekitar 10 bulan. Okay. Oh wait, let me find the timer. So you have 30 seconds to determine which one is fact or myth. Ready? 3, 2, 1, go. Write down on your scoreboard. Tulis di scoreboard kalian seperti ini. For example, fact. A is fact, and B is myth. A fakta, B mitos, etc. Dan lain-lain. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tetot! Time is up. Oke, jawabannya adalah, the answer is A is myth, A adalah mitos, B is fact, B adalah fakta. Mari kita cek siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi jawabannya adalah MF. M and F. Gue. Jawabannya. Ernest yang betul. So, Dewi here. Dewi correct. Dewi 1, 2. Kalau benar apa dulu? Ernest juga, Sir. Gita only 1. Ernest juga benar. Ernest 1, 2. Fatur myth and fact. Okay, Fatur is also correct. Naila, where is Naila? Di mana Naila? Naila, turn your camera on. Nyalakan kameranya and answer dan jawab. Pakai pensil. Use your pencil on your screen. Annotation too. Seperti ini Naila. Oke?
Oke, sebelum semua aku jelaskan, before I ask you, before I explain, I will ask you some questions. Indonesia to English, English to bahasa Indonesia. Alright, English to Indonesia, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. So you answer bahasa Indonesia, okay? So what does it mean? Apa artinya? Covax COVID. is safe COVID. even though it was developed too quickly. Apa artinya? What does it mean? COVID vaccine is safe even though it was developed too quickly. 30 detik. Yang bisa jawab, you get extra 2 points. What does it mean in bahasa Indonesia? Artinya dalam bahasa Indonesia apa? COVID vaccine is safe even though it was developed. COVID-19 adalah yang mana? Yang ini. COVID-19 adalah tunggu. Tetot. Terlalu slow. Vaksin COVID aman walaupun itu dikembangkan terlalu cepat. That's the meaning. Oke, berikut. Listen in bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Oke? Kalian pilih bahasa Inggrisnya apa? Ready? In bahasa Indonesia. Vaksin COVID tidak aman karena terlalu cepat dikembangkan. Go. Ini langsung jawab. Tidak ada garis-garis. COVID Langsung jawab. COVID vaccine is not safe because it was developed too quickly. Oke, Dewi Can it not cough and because it was Gita. developed too Oke, quickly. Enfato. Oke, jawabannya yang ini. Kalian hanya baca saja sebenarnya. COVID vaccine is not safe. Oke, next game. Perhatikan, listen to me carefully. Dengar baik-baik penjelasan Sir. Oke? So you can be correct later. So next consideration, pertimbangan berikutnya. Oke. A vaccine, sebuah vaksin is also juga weakened microbe or virus, mikroba atau virus yang sudah dilemahkan. Jadi ternyata vaksin itu adalah mikroba atau virus atau penyakit yang sudah dilemahkan. Ladies and gentlemen, weakened or even killed forms of virus or toxin. It's toxin or its surface proteins. Sudah ini saja. Oke? Nah, jadi itu yang perlu kalian pertimbangkan. Oke? Jadi ternyata vaksin juga adalah mikroba atau virus. But yang sudah dilemahkan, weakened, atau bahkan yang sudah dibunuh. Bentuk dari bagian tubuhnya atau sebagainya, oke? Jadi ternyata vaksin itu juga adalah mikroba atau virus. Dan ini adalah fakta. This is a fact, guys, oke? Nah, A and B. Alright, wait a minute. Sebentar. Sama aku belum jelaskan yang sebelumnya. Kenapa itu seperti itu? Yang sebelumnya. Nah, jadi di sini, even though walaupun vaksinnya COVID develop too quickly, itu sudah melewati berbagai macam tes.
Okay? And that's why walaupun develop too fast, it is safe. Itu adalah faktanya. Karena memang sudah melewati tes standar yang diperlukan untuk sebuah vaksin. So, sebenarnya kita tidak perlu takut lagi. Okay? So, next. Nah, sorry. COVID-19 vaccine cannot protect you. Vaksin COVID-19 tidak bisa melindungi kamu. Itu statement dari A. Statement dari B, you can get COVID-19 from a vaccine. Nah, statement yang kedua, B, dia bilang, kamu bisa mendapatkan virus COVID-19 dari vaksinnya. Karena kita ketahui bersama sebelumnya, vaksin itu ternyata juga adalah virus yang dilemahkan. Jadi si B ini, he is afraid or she is afraid, bisa dapat virusnya malahan dari vaksinnya, bukan tertular. So it's funny. Siap, 30 detik. Pilih myth or fact, fact or myth, atau keduanya bisa. Both can be facts or myths. Kedua-duanya bisa saja mitos atau fakta. You decide. Coba tes. Ready? 30 seconds, ladies and gentlemen, go. Write down on your scoreboard. Tulis di scoreboard kalian. Oke, menurut kita A itu fact, A is fact, and B is myth. Jadi A benar, B hoax. B hoax, A is correct. And yeah, Dewi and also Ernest. Naila dan Fatur, hurry up. Fatur, coba try to use green or blue, Fatur. Your pencil. Try to use green or blue or yellow, like that. Okay. Ready? Let's reveal. Mari kita lihat jawabannya. Let's see the answer. Okay. Both are myths. Kedua-duanya mitos. Oke. Oke, sebelum selanjut, Marco tanya English Indonesia, Indonesian English. Oke, English Indonesian first. Artinya dalam bahasa Indonesia dong. This one. You can get COVID-19 from a vaccine. 30 detik, terjemahkan. Bahasa Indonesianya apa? Go! Kamu bisa terjangkit COVID. Kamu bisa terkena COVID. Kamu bisa kena COVID. Kamu bisa terjangkit COVID-19 Kena COVID karena COVID. Karena Vaksin. vaksin. Dari vaksin tuh. Yeah, that's it. Tapi ini mitos, guys, oke? It's not fact. Kedua-duanya ini mitos. Iya. Good job. So Fatur, one. Ernest, Halo. alright. Bahasa Indonesia, to English. Vaksin adalah virus yang dilemahkan. I give you 4 points. Sama aku berikan 4 poin kalau kalian bisa dapat. Go. Vaksin COVID-19 itu. adalah COVID-19. virus yang dilemahkan. Yang mana sih? COVID-19. Mana sih? Tidak tahu. I don't know. Oh, sebenarnya infection is also weaken microbe is Only virus. Jadi microbe vaksin adalah virus yang dilemahkan. COVID-19 vaksin bukan gitu. Yang tadi satu itu.
Infection is also weaken microbe or virus. Oke, sorry, aku tidak sebutkan mikroba. I didn't tell microbe. Vaksin juga adalah virus yang dilemahkan. Tadi apa ya? 3, 2, 1. Teto. A vaccine is also Tidak a weakened tidak virus. Microbe. Itu jawabannya. Ah, Yang penting sudah ada usaha. So Dewi 1, Erdes 1, Fatur 1, Gita 1. Wow. Primitive. Alright, next. Wow, primitive. Consideration. Persona luar. And You sorry, can. I will explain you about this. Nah, kenapa vaksin itu adalah virus, tapi yang sudah lemah? Because yang mengobati sakit kita itu sebenarnya bukan vaksinnya. It's actually our antibody, antibody kita. Jadi vaksinnya hanya memicu saja antibody kita untuk mengenal virus atau penyakit, bakteri yang akan masuk bikin kita sakit. Nah, kalau antibody sudah mengenal virus atau bakteri yang akan bikin kita sakit, mereka akan bisa melawan virus atau sumber penyakit itu. Sehingga kita akan imun, kita akan kebal terhadap penyakit itu. Jadi bisa mengerti? Ternyata vaksin itu apa? Ternyata vaksin itu adalah penyakit tapi lemah, tidak bisa membunuh kita, tidak bisa membuat kita sakit. Hanya bikin antibody kita yang sudah ada sebenarnya di tubuh kita untuk mengenal, oh ini COVID. Jadi mereka akan rekam, simpan, sehingga later when COVID is going to infect our body, they are going to fight them. Karena mereka tahu, oh ini penyakit bahaya ini, COVID. Langsung get out. Nah, akhirnya kita imun, kebal terhadap penyakit itu. Understand? Okay, let's see. yes. So the consideration, pertimbangannya, consideration. You can get immunity. Kalian bisa mendapatkan kekebalan from a virus. Ingat, immunity, kekebalan. Oke? Kekebalan, immunity. Oke? If your anti atau antibody ini semua manusia punya. Oke? Tapi contohnya antibody bayi itu lemah karena dia belum pernah kena penyakit. Jadi antibodinya belum kenal banyak penyakit. Oleh karena itu bayi harus diimunisasi. Nah, imunisasi ini yang vaksin itu, guys. Biar si bayi antibodinya bisa mengenal banyak penyakit. Understand? Oleh karena itu diimunisasi. That's why they got vaccination. Vaksinasi itu imunisasi lah. Oke. Jadi kita bisa kebal if your antibody wins fighting them. Kalau antibody kita menang melawan virus. Kalau tidak menang, we are dead. Kita tewas. Oke? Aduh, aku tewas, That's it. guys. Jadi harus menang dulu. Nah, oleh karena itu antibody yang lemah biasanya tewas. You're dead if you have a weak antibody. Can see you from Oke, A. People who healed naturally, orang-orang yang sembuh dari COVID secara natural. People who healed naturally from COVID-19 still need vaccine. Orang-orang yang sudah sembuh COVID-19 kan banyak tuh, masih membutuhkan vaksin. Ini menurut A. Menurut B, people who healed naturally from COVID-19, berarti mereka sudah kebal COVID-19, do not need vaccine anymore. Tidak membutuhkan vaksin COVID lagi. Itu B. Siap? 30 detik. You choose. Kalian pilih.
Yang mana yang myth? Yang mana yang fact? Which one is myth? Which one is fact? Or both can be facts or can be myths. Kedua-duanya mungkin bisa saja mitos atau fakta. You ready? 30 seconds. Go. I don't know. I don't know. Jadi A, dia bilang, people still need vaccine walaupun sudah sembuh secara natural dari COVID. Ih, salah astaga. Nah, people B, orang-orang yang di B, mereka bilang, wait, tidak. Walaupun kamu sudah sembuh secara natural dari COVID-19, you still... Oh, sorry. Terbalik. Kalau A, dia bilang, kamu tetap butuh vaksin walaupun sudah sembuh secara natural. People B, orang-orang di B, bilang, oh, tidak lagi. Kamu kan sudah sembuh, sudah kebal, kenapa harus pakai butuh vaksin lagi? Tetot. Nah, oke, time is up. Let's check your answer. Okay, the answer is A is fact, Yes. B is myth. So this is the answer. F, M. That's it. F, M, F, M, M. Oke, oh semuanya benar. Oke, good job. Oh, semuanya benar. Nanti selama aku jelaskan kenapa tetap butuh vaksin walaupun sudah sembuh. Alright. So my question first. Indonesia. English to Indonesia. What does it mean? Apa artinya ini? Sebentar. This part. Still need the vaccine. Still need the vaccine. What does it mean? Apa artinya? Go. Masih membutuhkan vaksin. Masih membutuhkan vaksin. Masih membutuhkan vaksin. Vaksin. Masih membutuhkan vaksin. Alright, next. Orang 30 detik. Orang yang sembuh secara natural dari COVID-19. Orang yang sembuh. English? Bahasa Inggrisnya? People who healed naturally from COVID-19 still need the vaccine. Just people who heal people naturally. who healed Just like that. naturally from COVID-19. COVID-19. New high Alright. score. Nah, jadi guys, walaupun kita sudah sembuh dari COVID, tetap dibutuhkan vaksin. Karena belum ada bukti bahwa kita sembuh secara natural dari COVID dan kita tidak bisa kena COVID lagi atau tidak bisa menularkan COVID lagi. Jadi, yang jalan terbaik walaupun sudah sembuh, we still need to get vaccinated. Tetap harus divaksin. Consideration 4. Pertimbangan keempat. Ya, wait. Listen carefully. A patient in AstraZeneca COVID vaccine trial died in Brazil. In Seorang AstraZeneca pasien in Brazil. di percobaan vaksin COVID milik perusahaan AstraZeneca died, meninggal di Brasil. Ini adalah fakta, guys. Oke? Kita lihat mitos atau fakta. Nah, menurut A, okay, the victim died, meninggal, korbannya meninggal, not because of the vaccine. Menurut A, katanya korbannya meninggal bukan karena vaksinnya. Nah, menurut B, dan ya memang ada yang meninggal di Brasil. Oke? Menurut berita. The vaccine, menurut B, the vaccine was not made to kill people.
menurut B, vaksinnya tidak dibuat untuk membunuh manusia. Nggak mungkin lah mereka mau bikin vaksin untuk bunuh manusia. It's not made to kill people. Alright. Nah, kedua-duanya ini atau salah satu di antara mereka mungkin bisa jadi fakta atau myth. 30 detik untuk menjawab. Ready? 3, Ready. 2, 1, go. Udah. Oke, selesai. Nah, ini wajar kalau kalian salah. Karena kalian mungkin tidak tahu beritanya. Ready? Tapi orang-orang di sosial media juga menggunakan ini. They use this news to create hoax, oke? Untuk bukan menciptakan fakta-fakta. hoax. Jadi kalian pilih mana yang fakta, mana yang mitos, or maybe both of them are facts or myths. Teto, time is up. Let's check. Nih, Emma tuh. Nggak tahu yang mana. Fakta. Betul saya. Alright. Betul saya. Saya betul. Keduanya fakta. Both are Aku facts. FF. Keduanya ternyata Aku FF. fakta. Jadi pertama, orangnya memang tidak meninggal karena vaksin. Dia meninggal karena obat yang lain. Dan B, kedua, vaksin dibuat untuk membantu manusia, bukan membunuh manusia. Fatu, what happened with your microphone? Alright, Kentut. English to Indonesia. So what does it? Yang mana, Sar? Sabar. Wait. Jadi yang benar hanya kita tuh. New high score. New high One. score. 1. Alright. So what does this mean in bahasa Indonesia? Yang itu. The vaccine Korban meninggal Vaksin tidak dibuat Vaksin tidak dibuat untuk membunuh manusia. Oke. Membunuh orang. manusia. Ernest. Di. Dewi only one. Alright. Apa artinya dalam bahasa Inggris? The vaccine was not much to kill people. Woi. Not yet. Okay, I think The vaccine was it's not done. made to kill. the answer is gonna be this Oh, one. the fact. Okay, skip it. The fact Lewat saja. Oke. Nah, ternyata yang pasien yang meninggal, oke, sekedar tahu saja, bukan memang karena vaksin COVID, tapi karena obat yang dinamai placebo. Nah, placebo ini adalah obat palsu. Understand? Placebo is a fake medicine. Hanya bikin orang senang saja. Oh, saya mendapatkan obat. Padahal obat itu tidak ada efek apa-apa akan penyakit yang kalian derita. Nah, obat itu dinamakan placebo. Nah, ini beritanya, guys. Jadi, yang meninggal bukan karena vaksin, tapi obat yang lain. Understand? That's it. Next, consideration. A microchip can help humans in medication. Jadi microchip bisa membantu manusia dalam pengobatan. Ini adalah fakta. Contoh pengobatan yang bisa dibantu oleh microchip. You know microchip? Itu chip kecil yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Biar bisa membantu dokter-dokter mendeteksi penyakit yang ada yang diderita. That's in a human. In your body, I mean. Contohnya penyakit diabetes, cardiovascular disease, tentang jantung kayaknya, atau penyakit Alzheimer disease, penyakit orang seperti menjadi lumpuh, Alzheimer, oke?
So it's still in development, masih dalam perkembangan dan mahal. Okay, consideration, pertimbangan. Nah, perdebatan berikutnya, they say A, people A, orang-orang di A, they say there could be, bisa saja ada, there could be, bisa saja ada a microchip in COVID-19 vaccine. Bisa saja ada microchip di vaksin COVID-19 untuk memata-matai orang. Okay? To spy on people. Next. There is no microchip, menurut orang B. There is no microchip in COVID-19 vaccine. Nah, orang-orang B menganggap, oh, tidak ada microchip di vaksin COVID. Dari mana microchipnya? For example, okay? Ready? Oh, this is really, ini gampang sekali. Yang mana yang, masih ada yang fakta dan mitos ini, guys. There will be a myth and a fact also. Ready? 3, 2, 30 detik. 30 seconds. Gita Dewi, try to use another color. Gunakan warna yang lain. Jangan warna, don't use the same color as your scoreboard. Alright, time's up. So, the answer is, jawabannya adalah, let's check. Alright, myth and fact. This is myth and next one is fact. So the answer is M and F. Oke, jawabannya adalah Menang, guys. yang pertama mitos, Guys, menang. yang kedua fakta. So why? Sama aku jelaskan dulu, oke? Nah, karena pertama, microchip itu mahal dan masih dalam proses perkembangan. Yang di consideration yang tadi, oke? Dan buat apa orang tanam microchip ke kalian? Kecuali mungkin kalian presiden, oke? Just like that. Dan ya, faktanya there is no microchip. Karena tidak ada bukti, there is no evidence that show that the vaccine has microchip. Oke? Ini hanya dikembangkan oleh orang-orang yang bikin teori konspirasi in social media, di media sosial. So, Ernest was the one who's correct. And Fatur. Fatur, kamu jawab MF tadi tuh? You answer M and F. Alright. Bahasa Indonesia to English. Oke, bahasa Indonesia to English. Bisa saja ada microchip di COVID-19 vaksin. Aduh, balik lagi. Bisa saja. Bisa saja. There could be Bisa- microchip in COVID-19 vaccine. It's a microchip in COVID-19 vaccine. Microchip in COVID-19 vaccine. There could be microchip in COVID-19. There is no microchip in COVID-19 vaccine. There. Alright. That's it. Nah, menurut Sir Marco, memang mungkin bisa saja microchip, tapi tidak mungkin mereka tanam microchip ke Sir Marco. Kecuali Sir Marco adalah pejabat negara atau orang yang penting. Oke? Mereka buat apa tanam microchip di Sir Marco? Mau cari password Facebook Sir Marco? Oke, next consideration. So there are several types. 4. Ada beberapa tipe, jenis. Ada 4 of COVID-19 vaccines. Ada 4 macam vaksin COVID-19. Whole virus atau virus sepenuhnya. Protein subunit, Lama apa? subunit Aduh. protein, viral Parah, vector, parah. and nucleic acid. Tidak perlu tahu, Oh, yang satu penting game lagi, satu game sudah lagi. kenal saja, oke? Baru selesai, saya mandi, hafalan. Alright. Jadi ada 4 macam
tipe sebentar aja. vaksin dari Cepat. COVID-19. Ini pelajarannya cepat. Oke? Next. A or B? A atau B? Sorry. A, myth or fact. B, myth or fact. So, multiple companies, beberapa perusahaan, multiple companies, bukan hanya satu perusahaan, are merilis atau memproduksi atau merilis several types of COVID-19 vaccines. Jadi ada beberapa perusahaan yang merilis beberapa tipe vaksin COVID. It means itu berarti baik. Oh, it's good. It means it's good. Nah, people B, orang-orang di B, mereka bilang, we have to choose. Kita harus memilih. We have to choose. Kita harus memilih. Both, kedua-duanya, baik, hanya the best type, only the best type, hanya tipe yang terbaik. Jadi mereka tidak setuju. Ada 4 tipe. Mereka ingin pilih satu tipe terbaik saja. Of vaksin, dari tipe vaksinnya, satu saja yang terbaik. Dan the best company as well. Dan juga perusahaan satu saja yang terbaik. Jadi satu tipe tambah satu perusahaan saja. Kalau ini banyak tambah banyak itu baik. Oke? Menurut mereka. Nah, menurut B, harus satu saja perusahaan dan satu tipe saja. Kenapa banyak-banyak? Nanti tidak aman. Oke? Siap? 30 detik. Yang mana yang mitos? Yang mana yang fakta? Which one is the myth? Which one is the fact? Go. Fifteen, 14, 13, 12. Two, one, tetot. Oke, time is up. Mari kita lihat jawaban kalian. Let's see your answer. Wait, let me erase this first. Jadi yang pertama, banyak tipe vaksin dan banyak perusahaan yang bikin vaksinnya good, bagus berarti. Yang di sebelahnya bertentangan. Mereka ingin satu saja. Oke, let's see. Alright. So the answer is M and F. Sorry, F and M. Fakta dan mitos. Halo Alright. guys. Nah, kenapa banyak perusahaan lebih bagus? Biar kalian tahu kan? You know, there are billion people in the world. Ada miliaran manusia di bumi. Nah, kalau cuma satu perusahaan, guys, tidak akan mampu produksi vaksinnya. Oke? Dan beberapa tipe vaksin bagus untuk orang-orang yang alergi. Alright, so the main point is like if we have several types of vaccines, kalau kita punya beberapa tipe vaksin, seperti kita punya banyak senjata, kita punya berbagai macam senjata to fight COVID-19. So it's good. Okay? So question. Tebak saja yang mana dalam bahasa Inggrisnya, okay? Which one is it? In bahasa Indonesia, merilis beberapa tipe vaksin, COVID vaksin, itu baik. Merilis beberapa tipe vaksin companies are itu adalah release baik. several types of COVID vaccine in means it's good. That's it. Gita. 1, 2. Alright, just be faster, guys. So next consideration tentang efek samping, side effects. Okay.
So, side effects, it means artinya efek samping. Okay. Are common, biasa. Efek samping adalah biasa in vaccines. Dalam vaksin-vaksin, efek samping itu adalah biasa. Okay. Let's see the myth or fact. So people A, they say COVID vaccines are safe. Menurut mereka, vaksin COVID aman because there are no side effects. Karena tidak ada efek samping menurut mereka. Okay? And B says COVID vaccines are not safe. Nah, menurut B menganggap vaksin COVID tidak aman because karena Mempunyai efek samping. there are side effects. Tidak aman karena ada efek samping. Jadi ini mereka bilang aman karena tidak ada efek samping. Nah, kalau di B bilang tidak aman karena ada efek samping. Bingung? Okay. So A, safe because there are no side effects. Aman karena tidak ada. There are no side effects menurut mereka. Tidak ada efek samping. Sedangkan consideration pertama, efek samping kan itu biasa tuh. Efek samping B, karena tidak ada not safe, efek samping. tidak aman because karena there are side effects. Ada efek samping. Nah, is it going to be fact Tidak or ada myth? efek Fact samping. or myth? Fact or myth? Oke. Or kedua-duanya mitos atau fakta? Myth or fact? Okay. You decide. Kalian Myth tentukan. Go. A. Oh, it's safe because there are no side effects. While B. Oh, it's not safe because there are. Masih ingat there is dan there are? Ada. Artinya ada. There are side effects. Fatur, you haven't answer. Fatur belum jawab. Dan Naila. Naila, kamu tidak tahu, you don't know how to use annotation? Tidak tahu menggunakan pensil di Zoom kamu? It's on the lower left, di bagian kiri bawah. Ada ikon seperti pensil. You just tap on it. Tekan saja itu and you can be able to write something on the screen. Bisa menulis sesuatu di layar. Oke, time is up. Let's see. Wait, erase this first. Erase. Hapus. Okay, this is M, right? Gita? Okay, let's check the answer. Both are myths. Keduanya mitos. Let me explain. Sir, bisa jawab salah satu No, salah you, satu. but you can still get 1 point. Yang penting sudah menjawab toh. Ernest, you didn't say something? Sir, Alright. boleh translate salah satunya. So, kenapa ini mitos? Karena COVID vaccine aman, Bisa saja tapi tetap ada efek samping. Oke? Jadi vaksin COVID-nya itu sudah terbukti ada efek sampingnya. Dan kenapa ini mitos? B, karena COVID vaccine aman, bukan tidak aman. Karena walaupun ada efek samping. Karena efek sampingnya tidak bisa membunuh kamu, guys. Oke? Nah, mungkinlah efek samping yang bahaya kemudian akan dirilis untuk masyarakat. So, my question. Pertanyaan sir. Apa artinya ini? Mana? Oh, sorry. Just find temukan saja bahasa Inggrisnya yang ini. Oke? Nah, vaksin COVID
aman. Kenapa? Vaksin COVID aman karena vaksin COVID aman. Sorry, vaksin COVID tidak aman karena tidak ada efek samping. Okay. COVID vaccine are not safe because there are there are side effects. Oke. Effect. Tapi ini hanya mitos, guys. This is only a myth, guys. Okay? Ini mitos. Because side effects-nya tidak bahaya-bahaya amat. Oke, next. Kayaknya ini yang terakhir. This is the last one. Oke, about mask. Tentang masker. Mask. So consideration. Masker can prevent, bisa mencegah COVID-19 infection. Bisa mencegah infeksi dari COVID-19. Oke? Nah, ini fakta. Nah, mari kita lihat mitos atau faktanya. The myth of fact. So, ready guys? Oh, wait. Let me translate it. So, according to people A, orang-orang di A, they say after vaccination, sesudah mendapatkan vaksin, sesudah imunisasi COVID. Kita akhirnya do not need, tidak membutuhkan to wear mask. Menurut mereka, akhirnya kita tidak butuh masker lagi sesudah vaksin. Tapi orang-orang di B, but people on B people, they say, mereka berkata, after vaccination, sesudah imunisasi COVID, sesudah divaksin, kita tetap harus memakai masker. need to wear mask. Kita tetap membutuhkan, kita tetap butuh menggunakan masker. Nah, menurut kalian pasti ada yang mitos atau fakta ini. There will be a myth and a fact here. Coba, try. 30 seconds to write down your answer. Go! Oh ya, betul. So, people A, they say after vaccination, we finally do not need to wear mask. Akhirnya tidak perlu gunakan masker lagi. Nah, yang B, they thought after vaccination, menurut mereka sesudah divaksin, tetap membutuhkan masker. Sama aku tidak tahu kenapa. Untuk saat ini. But I will explain you later, okay? Okay, time's up. Itu Let's M check sama F. your Means of. answer. Means F. Mari kita cek jawaban kalian. Aku M sama Alright. F. The answer is Itu toh. Means sama Myth. F kan satu jawab. in fact, Gita was right, but she changed it. Gita apa ini Gita? F, Hah? M, atau kursi? Salah. Is that a chair gitu? Alright. Sama aku jelaskan dulu Aku kenapa tadi kasih kita tetap butuh menggunakan masker even though Aku M sama we F get vaccinated. tuh. Jadi walaupun sudah divaksin, kita tetap membutuhkan masker. Karena setidaknya ada dua alasan. Alasan pertama, nah sesudah vaksin kita butuh proses up to 5 to 6 weeks. Jadi ada sekitar 5 sampai 6 bulan proses vaksinnya bikin kita kebal terhadap COVID. Nah, selama itu kita harus menggunakan masker karena kita tetap bisa menulari orang dengan kita bisa menulari atau ditulari orang COVID, oke? Nah, alasan yang kedua, oke, walaupun kita kebal terhadap COVID-19, belum ada bukti, there is no evidence that we cannot infect others. Jadi tidak ada bukti mengatakan bahwa kita tidak bisa menginfeksi orang walaupun sudah kebal terhadap COVID. Jadi tetap walaupun sudah normal tahun depan guys sudah divaksin, kalian pasti tetap akan menggunakan masker di sekolah
atau pergi ke mall dan Terbuka. sebagainya. Alright, that's it guys. Sampai di sini saja kelasnya, gamenya. Artinya sih Sisanya nanti Sir Mako langsung jelaskan saja, oke? Kenapa begini, kenapa begitu? Oke.